Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Zikra, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas review jurnal tentang metode fluoresensi dengan pewarnaan terhadap obat anti malaria. Di sini, metode yang digunakan malaria SYBR Green Eye Based Fluoresensi. Prinsipnya itu melakukan uji in vitro berbasis fluoresensi sederhana dan radioisotop untuk menentukan pengaruh obat anti malaria terhadap parasit Plasmodium falciparum dengan berikatan langsung dengan basa G yaitu guanin dan basa C yaitu sitosin dari parasit malaria, serta melihat kontras antara eritrosit inang yang kekurangan DNA dan RNA dan parasit malaria. Dengan demikian mudah diwarnai dengan pewarna. Rentang gelombang maksimumnya 497 nanometer. Semakin tinggi fluoresensi maka semakin mudah untuk menghitung eritrositnya. Untuk kita lihat cara kerjanya. Untuk uji radioisotopnya yaitu menggunakan etanolamin 1 mikroliter etanolamin dengan 19 mikroliter media lengkap ditambahkan ke masing-masing sumur. Setelah ditambahkan 24 jam tambahan, yaitu total 48 jam pertumbuhan. Kemudian, komponen dari plat yang digunakan untuk uji etanolamin dipanen dengan mengumpulkan sel-sel dan menempatkannya pada filter kaca dengan pemanen semi sumur 96 well atau Tomek Orange Cone. Itu menurut Tomek Orange Cone. Kemudian, serapan radiolabel dikuantifikasi dengan perhitungan sintilasi filter dengan Walalek. Kemudian untuk uji fluoresensi 100 mikroliter SYBR Green 1 dalam buffer lysis atau 0,2 mikroliter SYBR Green Eye Green 1 atau mililiter buffer lysis ditambahkan ke setiap sumur dan isinya dicampurkan hingga tidak ada eritrosit yang terlihat, endapan tetap ada. Setelah 1 jam diinkubasi dalam kegelapan pada sumur kamar, fluoresensi diukur dengan pembaca multiwell plat fluoresensi 2 Cyto Fluor dari Perceptive Biosystem dengan masing-masing gelombang panjang, gelombang emisi dan emisi yang dipusatkan masing-masing 485 dan 530 nanometer. Digunakan perangkat lunak Cyto lantai yang menyertainya dalam pembacaan latar belakang untuk menghasilkan jumlah fluoresensi untuk analisis. Dari review jurnal yang kami bahas berdasarkan metode dan prinsip yang udah kami tampilkan, terdapat 5 masalah yang kami pertanyakan. Yang pertama, bagaimana prinsip pewarnaan yang digunakan dalam metode SYBR Green Based Fluorescence? Ini dari Nora Triputri. Oke, solusinya. SYBR Green merupakan senyawa berfluoresens dengan prinsip kemampuannya sebagai interkalat, yaitu menyisip di antara basa-basa nitrogen pada DNA. SYBR Green berikatan langsung dengan basa guanin dan basa sitosin dari parasit malaria. Itu jawaban dari Bang Kemas Rian. Kemudian untuk pertanyaan kedua oleh Muhammad Bagus Abimanyu, bagaimana tingkat akurasi dari metode SYBR Green Based Fluorescence? Oke, yang kedua, tingkat akurasi dari kemurnian DNA yang diperoleh sehingga menghasilkan fluoresensi yang memenuhi syarat validnya hasil melalui metode tersebut sehingga tujuannya adalah efektifnya obat anti malaria tersebut, itu menurut Nurul Zikra. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kegagalan dari metode SYBR Green Based Fluorescence yang dapat terjadi? Kegagalan itu yang ketiga, hasil kurang akurat, itulah kegagalannya. Kegagalan yang dapat ditimbulkan dari metode tersebut ketika hasilnya kurang akurat akibat bahan dan alat yang tidak terkalibrasi atau DNA yang didapatkan tidak murni. Kemudian untuk pertanyaan keempat, mengapa teknik SYBR mengontaki DNA Plasmodium? Yang keempat, SYBR Green merupakan senyawa berfluoresens yang biasa digunakan untuk DNA karena kemampuannya sebagai interkalat, yaitu menyisip di antara basa-basa nitrogen pada DNA, sehingga senyawa ini dapat berfluoresens secara maksimal jika berkaitan dengan DNA. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, fluoresensi yang terjadi diukur dengan pembacaan multiwell plat fluoresensi
CityFloor 2. Bagaimana mekanisme dari pembacaan tersebut? Nah, nomor 5, jawabannya deteksi intensitas fluoresensi telah berkembang sangat luas dalam format lempeng mikro. Kisaran aplikasi jauh lebih luas daripada saat menggunakan deteksi absorbansi, tetapi instrumen biasanya lebih mahal. Dalam jenis instrumen ini, sistem optik pertama, sistem eksitasi menerangi sampel menggunakan panjang gelombang tertentu, dipilih oleh filter optik atau monokromator. Sebagai hasil penerangan, sampel memancarkan cahaya. Fluoresensi dan sistem optik kedua, sistem emisi mengumpulkan cahaya yang dipancarkan, memisalkannya dari cahaya eksitasi menggunakan sistem filter atau monokromator, dan mengukur sinyal menggunakan detektor cahaya seperti tabung fotomultiper. Keuntungan dari pendeteksi fluoresensi daripada pendeteksi absorbansi adalah kepekaan serta jangkauan aplikasi. Demikian review jurnal dari kelompok kami, kelompok 4. Saya Nurul Zikra. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.